Shalom warga kerajaan, to have a wonderful life, rahasianya lebih berbahagia memberi dari menerima. Dan kita melihat seorang tokoh di sini, seorang anak muda yang tidak mementingkan dirinya, dan dia dipilih oleh jemaat untuk menjadi deacon, diakon. Diakon itu apa? Pelayan. Semua orang mau jadi bos, semua orang mau jadi cukong. Tapi sedikit sekali yang mau jadi pelayan. Dan apa pelayanannya? Tidak kelihatan, tidak mengkilat, tidak moncer, yaitu mengurus janda-janda tua dalam pembagian, yaitu makanan mereka, kehidupan mereka. Dan itu dia lakukan. Itu pelayanan diakonia. Saudara, salah satu mereka adalah Philip. Ada 7 orang dipilih. Dari kurang lebih 10.000 orang ya, waktu itu jemaat dipilih cuma 7. Jadi ini orang-orang istimewa. Dia punya honest report, punya nama baik di luar jemaat, penuh Roh Kudus, penuh hikmat, penuh dengan anugerah. Dan ketika terjadi aniaya hebat, Kisah Rasul 8 ayat yang pertama, maka Philip pergi ke Samaria. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri, aku masih muda, aku belum menikah, dan sekarang ini mengalami aniaya karena mengikut Yesus. Dan di sana terjadi revival. Tuhan selalu memakai orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan banyak orang menyerahkan diri, termasuk yaitu tukang sihir di Samaria. Ya, apa yang terjadi? Orang yang dianggap berpengaruh bertobat. Dan dia tanda orang rendah hati dan selfish. Dia tidak akui itu sebagai pelayanannya. Dia memanggil pemimpinnya, itu Petrus dan Yohanes. Dan melalui Petrus dan Yohanes, orang-orang di Samaria yang dulu menolak Yesus dibaptis dalam Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi? Seorang malaikat dipakai oleh Tuhan dan Roh Kudus memerintahkan dia untuk meninggalkan Samaria yang di tengah-tengah revival itu. Untuk kemana saudaraku? Disuruh pergi ke padang belantara, ya bahkan Gaza saudaraku ya. Maka saudaraku, dia seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau mau dipakai Tuhan, tidak bisa selfish, tidak bisa. Selfishness akan membuat orang jauh dari Tuhan, karena itu bukan sifat daripada Tuhan. We live by dying, we lead by serving. Kita memimpin dengan melayani. And we gain by giving. Kita mendapat keuntungan, yaitu dengan apa? Dengan memberi. Karena aneh ya, bertolak belakang dengan dunia ini. Malaikat Tuhan berkata, bangun, berangkat ke sebelah selatan menuju Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Dan ketika dia taat, dia bertemu dengan seorang Ethiopia. Dan dia adalah orang pertama yang dari keturunan Ham menjadi orang percaya. Dalam Kisah Rasul 9 selanjutnya, itu keturunan dari Yafet, yaitu Cornelius menjadi orang percaya. Dan kita tahu bagaimana selesai dia melayani pejabat dari Ethiopia ini, dia diraihkan pergi ke Asdod. Asdod juga kota di daerah Gaza, saudaraku. Ya, apa yang terjadi? Kemudian kita baca Kisah Rasul pasal 21, ada reward daripada Tuhan buat orang yang selfless. Bagaimana dia sampai ke Kaisaria? Catatannya 25 tahun dia ada di sana sampai ketemu Rasul Paulus, dan dia punya 4 orang putri yang hebat, anak darah, 4 virgin, ya, 4 virgin, ada hidupnya suci dan mereka semua bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Kedekatannya, ketaatannya kepada Tuhan. Make yourself available. Hiduplah selfless dan keluargamu akan diberkati. Anak-anakmu menjadi hamba-hamba Tuhan. 4 orang anak darah yang semuanya bernubuat. Jangan percaya mesti ada satu yang ngaco. 4-4-nya semua dipakai Tuhan. Karena Tuhan memberkati keluarga kalian, warga kerajaan Allah. In Jesus name, amin. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian, Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan, Providensia Allah dan ketidakberdayaan kita. Ya. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab kita, maka kita akan mendapati topik tentang providensia Allah itu adalah topik seperti benang merah yang terus nyambung ya, mulai PL
sampai dengan PB. Artinya ini adalah sebuah topik yang besar dan sekaligus penting. Ya. Pertama-tama belajar tentang providensia Allah itu akan membuat kita itu kagum kepada Dia. Sungguh Allah kita itu luar biasa. Ya. Dia berdaulat dan apa yang direncanakannya itu pasti jadi. Namun tidak hanya sampai di sana saja, selain kita kagum, maka memahami tentang providensia Allah itu akan memberi kekuatan, ketenangan, keyakinan di dalam kehidupan kita, khususnya pada saat kita menghadapi masalah, kesulitan, dan ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Nah, kesempatan ini saya mau ajak kita akan belajar dari satu perikop firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja, ya. Pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, saya lihat-lihat khotbah-khotbah saya itu saya belum pernah malahan khotbah tentang Elisa. Saya merasa bersalah ini. Elia banyak, tapi Elisa kok gak ada ya, makanya ini kemudian jadi perhatian saya ya beberapa waktu belajar dari kehidupan Elisa ya. Mari sama-sama kita membaca bagian ini secara bergantian ya. Saya akan mulai membaca ayat-ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu sekalian membaca ayat-ayat yang genap ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan, saudara. Nah, mari pertama-tama kita akan memahami terlebih dahulu apa sih providensia Allah itu. Ya, jadi jangan takut dengan istilahnya. Ya, kelihatan istilah yang asing buat kita, tapi pemahamannya sebenarnya sederhana, saudara ya. Berbicara mengenai providensia Allah itu kita sedang berbicara tentang Allah yang menyediakan, menopang, dan memerintah alam semesta. Ya, supaya mudah untuk kita cerna, barangkali gambarannya ya, kalau di sebuah perusahaan begitu, Allah itu multitasking. Ya, Dia bagian pengadaan yang mengadakan segala sesuatu yang ada. Dia juga bagian maintenance-nya,
yang memelihara semua yang Dia ciptakan, tetapi juga Dia sekaligus adalah bosnya. Bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa Allah menetapkannya atau mengizinkannya. Ya. Nah, ini berlaku secara makro ya. Alam semesta ini tidak ada yang tercecer. Ya. Tetapi juga kita bisa bawa pemahaman ini ke dalam kehidupan kita secara personal. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita masing-masing, saudara, kita bisa mengatakan Allah itu adalah Allah yang menuntun, menyediakan, dan memelihara kehidupan kita. Saudara, itu arti dari providensia Allah. Dan mari sama-sama kita akan belajar sekarang ya dari perikop yang tadi kita sudah membaca, bagaimana providensia Allah itu dinyatakan dalam kehidupan seorang janda yang tidak berdaya, mengalami krisis yang begitu besar. Saya mau sampaikan ada 3 hal di sini yang kita bisa belajar dari bagian ini ya. Pertama, saudara, bahwa providensia Allah seringkali dimulai dengan apa yang Allah telah berikan, apa yang Allah telah taruh di tangan kita. Nah, saudara, kalau kita lihat tadi ya, bahwasanya janda itu datang kepada Elisa ya, mengadukan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Ya. Suaminya itu adalah hamba, ya, disebut hamba 2 kali, hambamu. Ya, nah kalau kita belajar dari perjanjian lama, maka Samuel lah yang mendirikan seperti katakanlah semacam sekolah kenabian gitu. Ya mungkin kalau ekuivalennya dalam kehidupan bergereja saat ini yaitu kayak STT lah ya. Sekolah tinggi teologi begitu. Ya, dan salah satu tugas dari para nabi atau kumpulan para nabi itu adalah melayani gurunya. Jadi tampaknya di sini ada semacam kedekatan ya antara suami dari janda itu dengan Elisa, sebab dia katakan engkau tahu ya, engkau tahu persis seperti apa suamiku itu, seorang yang sangat setia melayani Tuhan, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi sayangnya entah karena apa enggak diceritakan, saudara. Akhirnya suaminya itu meninggal dunia. Nah, lebih daripada itu, ya, suami tidak mewariskan kekayaan, tetapi justru mewariskan hutang. Nah, hutang di sini bukan hutang untuk modal usaha ya. Pada waktu itu kalau orang sampai hutang itu hanya untuk survival saja, untuk hidup saja, saudara. Lalu setelah suaminya mati, maka kemudian penagih hutang datang, saudara ya. Lihat meja sudah kosong, buka almari nggak ada apa-apa, maka penagih hutang mulai lirik kepada 2 putranya itu. Ya ini, ya bulan depan kalau kamu nggak bayar, 2 anakmu tak jadikan budakku. Ya. Waduh. Luar biasa krisis yang dihadapi oleh janda dari nabi yang diceritakan meninggal dunia pada waktu itu, saudara. Lalu mari kita hubungkan dengan bagaimana Allah memelihara janda dan 2 putranya ini. Caranya itu seperti apa?
Nah ini saudara, ini prinsip yang sangat penting sekali. Seringkali Allah itu mulai dengan sesuatu yang kecil dan Allah itu sudah taruh di tangan kita. Nah itu sebabnya kalau sudah perhatikan ya, maka Elisa berkata apa? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya. Apa sih yang masih tersisa di rumahmu? Pasti tidak ada nilainya ya. Tapi pasti ada yang tersisa. Ya. Dan kemudian janda itu berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali, saya kira mungkin dia berkata dengan lirih, dengan suara yang sangat lirih sekali dia berkata, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, waktu saya membaca bagian ini saya langsung diingatkan dengan kisah-kisah mujizat besar yang terjadi di dalam perjanjian baru yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Sampai malam beliau mengajar. Begitu banyak orang berdatangan mendengarkan pengajarannya. Hari sudah mulai malam, larut malam. Kemudian para murid datang kepadanya katakan, Rabi ini sudah malam. Biarkanlah mereka pulang dan cari makan di kampung-kampung sekitar sini. Lalu apa kata Tuhan Yesus? No, enggak. Kamu yang kasih makan. Lah, berapa uang yang kita butuhkan supaya orang-orang ini bisa makan? Terlalu besar dan kita enggak punya apa-apa. Nah saudara perhatikan ya. Markus pasal yang ke-6, saudara akan mendapati perkataan ini. Berapa banyak roti yang ada padamu? Ini persis seperti perkataan Elisa kepada janda itu. Apa yang tersisa? Apa yang kau punya? Coba periksa. Ya. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Kecil sudah ada di tangan mereka dan dari situlah Allah menyatakan pemeliharaannya, saudara. Luar biasa di sini. Nah, kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita, Tuhan tanya kepada kita, apa yang masih tersisa di tanganmu? Saudara, saya mulai berpikir ya, sebenarnya ini list akan terus gak ada habisnya. Kadang-kadang Tuhan kasih kita itu banyak yang kita ingat cuma sedikit. Betul gak saudara? Iya kan? Contoh saja misalnya ide, rapat, rasanya kok buntu, deadlock. Ya, apa ini? Kok persembahan gak tambah-tambah misalnya. Ya, kok pekerjaanku kok begitu aja. Makin hari kok makin menurun malahan ya. Saudara, setelah mungkin kita mengadakan saat teduh barangkali ya. Lalu muncul ide di kepala kita, saudara. Sudah pikir itu dari dirimu sendiri? Saudara, banyak kali Tuhan taruh itu di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Sehingga seperti seolah-olah klik, oh iya yo. Ya. Dari situlah awal pemeliharaan Tuhan kemudian dinyatakan, saudara. Talenta, ya kapan hari saya ketemu dengan teman saya main pingpong, saudara ya. Dia cerita kepada saya dulu badminton, lalu kemudian ada masalah ya di saraf di punggungnya, lalu akhirnya dia pindah ke pingpong. Dia cerita ya, sebenarnya dari kecil itu dia sudah disupport oleh ayahnya, ya, pokoknya digembleng habis. Badmintonnya luar biasa, juara terus di Blitar sana. Ya, mulai kecil.
Lalu setelah dewasa, ya, maka ayahnya itu panggil dia dan katakan perkataan ini. Aku gak khawatir sama kamu nanti, sama masa depanmu gak khawatir. Karena kamu bisa badminton. Dia kaget, maksudnya apa? Lalu dia cerita kepada saya, ya, pekerjaan pertama dia peroleh itu di lapangan. Proyek-proyek besar yang kemudian menghasilkan banyak keuntungan buat dia, dapatnya di mana? Lapangan. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak hanya punya rencana, goals dalam hidup kita, tetapi dia juga persiapkan kita supaya rencananya itu jadi, saudara. Nah, itu sebabnya saya percaya, ya, kok ada perumpamaan tentang talenta. Saya kira kita diamanatkan oleh Allah untuk mengembangkan talenta kita, sehingga suatu saat Allah bisa pakai untuk memelihara hidup kita, bahkan memberkati banyak orang. Amin. Jadi sebabnya orang tua di sini saya kira, ya, kalau melihat anaknya sudah kelihatan. Dan sekarang apa, multiple intelligence, ya, anak itu bakatnya macam-macam, ya kan. Begitu sudah teridentifikasi, support dia supaya dia kembangkan, entah musik kah, entah olahraga kah. Ingat, suatu saat Tuhan pakai itu untuk memelihara hidupnya dan juga menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Ya, itu talenta. Pengalaman, saya kira semua pengalaman yang kita lalui, saudara, dalam hidup kita, bisa jadi itu jalan, sarana Tuhan pelihara hidup kita. Teman-teman yang Tuhan berikan kepada kita, lingkaran-lingkaran komunitas kita, saudara. Saya kira Tuhan tidak secara random menempatkan saudara di gereja ini atau di tempat saudara bekerja. Karena dari situlah Allah menyatakan pemeliharaannya, providensianya, kesempatan. Ada beberapa yang, ada gak ya yang masih studi, ya? Sudah gak ada, ya. Yang lain sudah pasca sarjana semua. Yang masih studi itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, kita semua yang sudah umur ini, ya, kalau lihat ke belakang, waduh, iya, dulu kok aku sekolah itu gak serius. Ya, gak serius itu. Makanya sekarang kesempatanku jadi terbatas untuk bekerja. Tapi kalau dulu serius, ya, pasti, ya, cara Tuhan itu, saudara, ya, memelihara hidup kita, memberi kesempatan sehingga pada akhirnya ilmu yang kita dapat, pengalaman beraktivitas di kampus dan seterusnya, saudara, membekali kita sehingga akhirnya pemeliharaan Tuhan sekali lagi dinyatakan. Saudara, tidak harus hal-hal yang supranatural. Bahkan seringkali hal-hal yang kelihatan kecil, saudara, ya. Saya punya teman yang sudah lama sekali gak ketemu, saudara. Dia bisanya itu cuma nyopir saja, gak punya keahlian. Ya, itu zaman itu, ya, waktu itu belum ada apa itu, taksi-taksi online, ya. Jadi dia nyopir taksi, tapi setiap kali dia nyopir taksi itu selalu dia menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang dibawa kepada Tuhan, saudara. Nah, tahukah saudara apakah kemudian Tuhan menelantarkan dia? Tidak. Satu kali dia ketemu dengan seorang bos, ya. Dia bersaksi dan sebagainya.
berkati. Oh, dia tanya, anakmu berapa? Cerita rumah tangga keluarganya, saudara. Lalu satu anaknya disekolahkan ke Amerika dan sekarang tinggal di Amerika. Sopir taksi loh, saudara. Coba bayangkan, artinya apa? Tuhan itu kreatif. Tetapi dia seringkali mulai dengan yang kecil yang Tuhan itu sudah taruh di tangan kita gitu. Kadang-kadang kita yang gak menghargai, saudara, dan mengembangkannya. Sehingga pada waktunya apa yang Tuhan taruh di tangan kita itu menjadi sumber kelimpahan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dimulai dengan apa yang Tuhan taruh di tangan kita, lalu diteruskan dengan ketaatan. Dengan kata lain begini, saudara, saya mau garis bawahi kebenaran ini ya. Bahwa Allah itu mengadakan, Allah itu menyediakan, Allah itu menopang, Allah itu memelihara, Allah itu memerintah. Itu kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi. Tetapi, ini ada catatannya, tetapi itu tidak menghapus peran tanggung jawab kita. Kita tetap harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saudara, Elisa berkata kepada janda itu, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong. Tetapi, wah, saya suka sekali ini dengan frase ini ya. Jangan terlalu sedikit. Saudara, jangan terlalu sedikit. Dan apa yang dilakukan oleh janda itu, dia melakukan persis, tidak lebih tidak kurang, sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Elisa kepadanya. Datang kepada tetangga-tetangganya, pinjam bejana-bejana yang kosong, bawa masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup, lalu kemudian dia panggil anaknya, bawa bejana yang paling besar dulu, isi. Penuh. Sampingnya penuh. Lagi. Sampai akhirnya, saudara, tidak ada lagi bejana yang kosong. Semua terisi oleh minyak zaitun. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Jawabannya, karena janda itu taat. Dan ketaatannya adalah ketaatan yang total, saudara. Ya, tidak ada tawar menawar di situ. Kelihatannya bodoh. Saya nggak tahu, mungkin dia diketawain sama tetangganya. Kamu ini mau beli apa? Duit aja nggak punya, pinjem bejana begitu banyak itu untuk apa? Semua kebingungan, kelihatan bodoh, saudara. Nah, ini kenyataannya ya, orang kalau taat itu memang kelihatan bodoh loh, saudara. Bodohnya itu gimana sih? Loh, ini loh ada jalan pintas, untungnya luwih akeh. Ya, nilaimu bisa bagus. Lah kamu kok susah-susah? Ini praktek umum, gak masalah, ya kan? Tapi kita tetap berkomitmen, tidak. Aku akan tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kelihatan bodoh ya ben, saudara. Nah, saya mau tunjukkan kepada kita ya, ini menarik sekali, saudara ya. Bahwa sesungguhnya kalau kita melihat di perjanjian lama, pasal 4 dari kitab Ulangan ya, ini mudah diingat ya kalau mau nanti dibaca lagi. Ulangan 4 ayat 5 sampai 6, 4, 5, 6. Ya. Nah, saudara perhatikan di sini. Ya.
Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Perhatikan ayat yang ke-6 ya. Lalu lakukanlah itu dengan setia, taat saja. Sebab itulah yang akan menjadi sama-sama kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Oh, saya mengerti. Dunia melihat kita yang taat kayak orang bodoh. Gak iso kerja ini. Lelet. Jalan pintas aja. Dia pokoknya tetap tempuh yang prosedural dan sebagainya dan sebagainya. Jujur apa adanya, bahkan ada yang sampai dipecat karena kejujurannya. Saudara, kelihatan bodoh. Tetapi Tuhan katakan, justru pada saat engkau taat melakukan apa yang telah digariskan oleh Allah, engkau akan menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi. Saudara, saya kira ini bisa kita buktikan dalam hidup kita. Saya ada teman lagi saudara ya. Dia itu supplier seperti tabung oksigen dan pokoknya macam-macam gas gitu yang diperlukan di rumah sakit dan juga industri ya. Nah yang dia cerita ini yang rumah sakit. Satu kali dia didatangi oleh pimpinan pihak rumah sakit lalu mau transaksi di bawah meja gitu maksudnya. Ditawarin wis ngene wis ya. Sebagai anak Tuhan yang taat dia katakan gak mau. Biarin saya dapat porsi saya seberapa pun gak apa-apa. Kecil saudara, ketok goblok. Awali. Ya saudara ya, tapi satu saat sidak KPK, diaudit semua ketahuan yang gak beres. Semua perusahaan coret, hanya satu saja yang tinggal, punya teman saya itu. Jangan, gak boleh lagi ambil dari tempat lain, hanya dari teman saya itu. Sekarang diberkati luar biasa saudara. Ketoke bodoh yo ben, gak masalah. Tapi sesungguhnya kita menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi. Nah saudara, kalau begitu ya, kalau kita gak mau taat, Tuhan itu kan kenal kita luar dalam sampai yang paling kecil, yang paling dalam Tuhan tahu. Itu sebabnya dia kasih perintah-perintah itu semua mencerminkan pengenalan Tuhan akan diri kita. Tuhan gak pernah kasih perintah kepada kita untuk menyusahkan hidup kita. Membuat kita menderita, enggak saudara. Tuhan tahu betul siapa kita. Nah itu sebabnya pada saat kita menolak untuk taat, maka kita seperti sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku ini lebih bijaksana daripadamu. Aku mau tempuh jalanku sendiri. Bukankah Adam dan Hawa jatuh? Karena apa? Gak mau taat, jadi bodoh, dan kemudian jatuh ke dalam dosa. Nah ini kebodohan yang sesungguhnya. Tapi firman Tuhan katakan kita yang taat setia melakukan apa yang Tuhan gariskan buat kita. Disitulah letak kebijaksanaan dan akal budi. Luar biasa saudara. Allah mau melihara, ya. Tapi kita punya tanggung jawab kita. Apa? Taat. Terakhir saudara ya. Dimulai dengan apa yang Tuhan sudah taruh di tangan kita, diteruskan dengan ketaatan, diakhiri ditujukan muaranya saudara. Muaranya adalah untuk
kebaikan kita. Janda itu menceritakan apa yang terjadi dengan bejana-bejana yang kosong dan sekarang menjadi penuh. Saudara, maka ini yang dikatakan Elisa kepadanya. Pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu. Tapi gak hanya sampai di situ. Dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Saudara, saya mau mengatakan kebenaran ini. Providensia Allah, kalau kita ikuti saudara, maka pasti happy ending. Pasti happy ending. Barangkali kita nggak jadi kaya raya saudara. Barangkali bahkan kita nggak melihat mujizat seperti yang dilihat oleh janda yang diceritakan di pasal 4 dari 2 raja-raja itu saudara. Tetapi saya mau memastikan Tuhan tidak pernah salah. Dan dia punya hikmat dan kuasa saudara. Rencananya yang agung dan baik dan indah itu pasti akan jadi di dalam kehidupan kita. Saya membayangkan saudara ya. 2 putranya itu. Kemana-mana dia pergi, dia selalu menyaksikan betapa baiknya Tuhan buat kehidupannya. Bayangkan saudara, sampai bulan depan gak bayar, 2 anaknya diangkut. Itu berarti 2 anaknya harus terpisah dari ibunya. Berapa lama? Sampai utangnya lunas. Menderita sekali. Tapi perhatikan. Ketika janda itu melakukan apa yang menjadi bagiannya. Hasilnya bukan hanya kebebasan, bukan hanya kelepasan, bukan hanya kemerdekaan dari perbudakan. Tetapi bahkan mereka hidup dari lebihnya. Kelimpahan saudara. Lagi-lagi saya tidak ngomong soal kaya raya, selalu melihat mujizat dan sebagainya, tidak. Tapi berkat-berkat surgawi itu akan mengalir dan memenuhi kehidupan kita. Saudara. Saya mau mengakhiri dengan sebuah kutipan dari sebuah buku yang kapan lalu saya baca dari Don Fortner ya. Menarik sekali bahwa providensia Allah akan berujung pada kebaikan kita. Kecil-kecil ya. Mau di zoom? Saya bacakan saja ya. Seperti seorang tabib yang bijak meramu obat-obatan. Demikianlah Bapa kita di surga mencampur persis ukuran hal-hal yang pahit dan yang manis demi kebaikan kita. Terlalu banyak sukacita akan meracuni kita. Terlalu banyak penderitaan akan membuat kita putus asa. Terlalu banyak duka cita akan menghancurkan kita. Terlalu banyak penderitaan akan mematahkan semangat kita. Terlalu banyak kesenangan akan merusak kita. Terlalu banyak kekalahan akan mengecilkan hati kita. Terlalu banyak keberhasilan akan membuat kita sombong. Terlalu banyak kegagalan akan menghalangi kita berbuat sesuatu. Allah kita yang agung tahu persis apa yang kita butuhkan. Providensianya telah dirancang dengan penuh hikmat dan diwujudkan dalam kedaulatannya demi kebaikan kita. Amin saudara. Wow, saya sangat diberkati dengan perkataan ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini dan barangkali ada di antara kita yang hadir mungkin mengalami krisis. Levelnya mungkin berbeda-beda, tapi ingatlah Tuhan tidak pernah gagal melihara kita.